hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan lagi. Yoi, bener. Jadi walaupun kalian di rumah, jangan cuma nonton aja ya. Kita mau sama-sama ibadah. Ini kita ibadah loh. Ibadah, iya bener, Nggak ibadah. nonton konser online. Konser virtual, Kak. Ibadah virtual ini. Jadi gimana aja nih Kailon? Kita harus ngapain aja nih buat ngikut? Yang pertama, matiin notifnya. Ya matiin notif HP-nya. Nanti kalau gebetannya ngechat, biar gak ke distract gitu ya. Iya, walaupun PP lagi ngapain sayang? Oh beda dulu Terus siapain? Abis itu pokoknya Fokus harus ya. fokus. Iya, fokus. Kita walaupun cuman melihat di layar HP, tapi kita curahkan segala hati, jiwa dan pikiran. Ekspresi kita. Iya, ekspresi kita. Ya, pokoknya kita harus fokus. Kita harus ngikutin ibadah ini dengan segenap hati ya. Pokoknya jangan cuma nonton aja. Diekspresiin Kak. Iya, ikut biasa nyembah yutin Tuhan. lah. Ikut nyembah Tuhan sama-sama gitu. Ya, nggak pakai lama-lama. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa bertemu lagi melalui Yutin Online Service ini. Tuhan, kami berdoa hari ini biar Tuhan yang menjamah setiap teman-teman yang ada di rumah, setiap teman-teman yang nonton tayangan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa menjamah setiap kami dimanapun kami berada, kapanpun kami melihat tayangan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami mau sembah Tuhan sama-sama, kami mau tinggikan nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat menikmati ibadah online Yutin. Iya. Selamat beribadah. Enjoy. Dadah. What's up Yutin? Siang hari ini mari kita arahkan fokus kita, pikiran kita dan waktu kita untuk Tuhan. Biar Roh Kudusnya menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Lord, we open up our heart for you. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan, hanya Engkau yang berdaulat Tuhan atas setiap kami. Amin Tuhan. Pull me in closer, close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. Love that is patient, love that is kind, and love that keeps no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus, make me like Jesus. Space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Faithful to find me,
Shalom Yutin, gimana kabar teman-teman hari ini? Cinita percaya semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Hari ini Cinita akan sampaikan tentang satu nilai yang Cinita berdoa bisa menambahkan sesuatu yang berharga dalam hidup teman-teman. Cinita akan bagikan tentang purpose atau tentang tujuan. Tujuan itu kadang mudah untuk dibicarakan teman-teman. Tapi pada kenyataannya kita butuh usaha lebih, kita butuh extra effort untuk kita bisa sampai kepada tujuan itu. Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan yang sangat mulia. Karena itu berdoalah hari-hari ini dan seriuslah dengan hidup kita supaya kita semua sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan itu. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 13 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Dalam Alkitab versi mudah dibaca lebih jelas lagi berkata, "Saudara-saudara, aku tahu bahwa aku belum mencapai tujuan itu. Tetapi ada satu yang kulakukan. Aku melupakan yang telah lewat, aku berusaha sekuat tenaga." Sekali lagi, aku berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ada di depanku. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah teman-teman punya tujuan hidup hari ini? Apakah teman-teman punya tujuan atau sasaran yang teman-teman mau capai hari-hari ini? Pertanyaan yang lebih mudah mungkin. Apakah ada bayangan di dalam pikiran teman-teman tentang 5-10 tahun ke depan tentang hidupmu? 5-10 tahun lagi aku akan jadi seperti apa ya? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu teman-teman untuk mulai berdoa tentang tujuan hidup teman-teman. Yang ketiga, apa yang telah teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa sampai kepada tujuan itu? Kalau kita nggak punya tujuan, itu sangat berbahaya teman-teman. Kita seperti kapal yang berlayar dari satu daratan kepada daratan yang lain, tapi kalau kita nggak tahu kita mau kemana, tujuannya mau kemana, maka kita akan kehilangan energi, kita akan menghabiskan waktu, bahkan yang paling parah kita bisa tenggelam di tengah lautan. Karena kita tidak tahu kita mau kemana. Karena itu Cinita sarankan hari-hari ini teman-teman ambil waktu renungkan. Tuhan, untuk apa Tuhan ciptakan aku di dunia ini? Apa tujuan hidupku? Tolong aku supaya aku bisa menemukan tujuan hidupku. Winston Churchill berkata, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita kalau kita terus melempar batu kepada setiap anjing yang menggonggong. Anjing yang menggonggong bicara tentang distraction. Kita jalan, lalu ada anjing kita lemparin batu. Jalan, lemparin batu. Energi kita habis untuk melempar batu kepada anjing itu. Itu seperti kita menghabiskan energi kita, menghabiskan fokus kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita nggak sampai kepada tujuan kita. Nah, apa yang bisa jadi distraction itu? Cinita coba renungkan. Yang pertama yang bisa jadi distraction atau gangguan untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita, yang pertama adalah pergaulan yang buruk. 1 Korintus pasal yang ke-15 berkata, "Janganlah sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik." Berarti aku gak boleh berteman dengan semua orang. Boleh, kita harus membangun hubungan dengan semua orang. Tapi kita harus tentukan orang-orang seperti apa yang akan membawa pengaruh di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti apa yang akan kita dengarkan dan menuntun kita untuk membantu kita mencapai tujuan hidup kita. Kita harus tentukan itu. Tapi kita gak boleh benci, kita harus mengasihi semua orang. Karena firman Tuhan juga berkata, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kita harus mengasihi semua orang. Tapi tentukan siapa orang yang akan memberikan nilai atau membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang kedua, distraction itu adalah kebiasaan bangun siang teman-teman. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi ternyata ini bisa jadi distraction. Sesuatu yang mengganggu kita untuk bisa mencapai tujuan kita.
Kalau kita terbiasa bangun siang, maka hidup kita tidak akan tertata dengan baik. Kita akan kehilangan fokus. Pagi hari sebenarnya adalah saat yang baik untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menata hidup kita. Untuk apa? Hari ini kita mau ngapain? Besok kita mau ngapain? Minggu ini kita mau ngapain? Bulan depan kita mau ngapain? Akan ada ide-ide baru yang akan Tuhan nyatakan ketika kita bangun pagi dan menata hidup kita dengan baik. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Ternyata itu juga sangat berbahaya, teman-teman. Pandemi ini jadi sesuatu yang tantangan baru karena setiap orang bisa mengatur hidupnya masing-masing. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita nggak disiplin, maka kita juga bisa jadi kehilangan fokus atau tujuan hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal yang ke-20 ayat yang ke-13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Berarti kita gak boleh tidur dong, Ci? Boleh, karena Tuhan menciptakan siang dan malam. Tuhan punya tujuan juga. Siang adalah waktunya kita bekerja dan malam adalah waktunya kita beristirahat. Tapi terlalu banyak tidur, kata firman Tuhan, ternyata itu tidak baik. Karena itu, atur waktu kita sebaik mungkin, tetapkan tujuan, dan gunakan waktu-waktu yang ada seefektif mungkin, teman-teman. Yang ketiga, terlalu banyak main game atau media sosial. Apakah itu juga tidak boleh, Ci? Boleh. Karena waktu kita game, kita juga refreshing, kita bisa, sekarang ada game online, kita bisa berkoneksi dengan teman-teman yang lain. Media sosial juga sama, kita bisa tahu segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita, di negara kita, bahkan di negara-negara lain. Kita tahu berbagai informasi tentang dunia ini juga lewat media sosial. Tapi pertanyaan ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berjam-jam bermain game, atau berjam-jam bermain atau kita bermedia sosial, kita Instagram atau apapun juga, main handphone ya, intinya berjam-jam, apakah itu akan membawa kita kepada tujuan kita? Apakah itu baik untuk hidup kita dan membawa kita kepada tujuan kita? Itu, teman-teman. Nah, apakah hal-hal yang akan membantu kita agar dapat mencapai tujuan kita? Yang pertama, waktu Cinta renungkan, gimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita? Biasakan bangun pagi, teman-teman. Bangun pagi itu sangat baik untuk tubuh kita, baik untuk pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Dan firman Tuhan juga banyak sekali menasehatkan bangun pagi-pagi. Tuhan Yesus juga ambil waktu bangun pagi, kemudian berdoa. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus berdoa. Jadi waktu kita pagi bangun berdoa, itu sangat-sangat baik untuk kehidupan jasmani maupun rohani kita. Berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Hari-hari ini mulai tanggal 1 Oktober kemarin, Yutin membagikan Yutin Daily Bread. Satu ayat yang dibagikan dan satu perenungan yang kita bisa baca dan kemudian renungkan itu setiap hari. Harapan kami adalah teman-teman diingatkan setiap hari tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Dan kami berdoa teman-teman bisa diberkati lewat ayat-ayat yang disampaikan dan membawa teman-teman untuk semakin dekat kepada tujuan hidupnya teman-teman. Amin. Yang kedua, baca buku-buku yang membangun dan yang mendukung visi atau tujuan hidup kita. Enggak harus buku-buku rohani, bisa buku-buku yang lain yang menunjang. Misalnya teman-teman suka musik, baca buku-buku tentang musik. Misalnya teman-teman suka multimedia, baca buku-buku atau pengetahuan apapun juga tentang multimedia. Intinya segala sesuatu yang bisa mendukung visi atau tujuan hidup teman-teman. Berusahalah, bekerjalah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, di pagi hari juga teman-teman bisa membuat to-do list. Hari ini apa yang aku mau lakukan? Besok apa yang aku mau lakukan? Apakah tujuan itu sudah tercapai? Nah, kalau teman-teman punya kebiasaan baik ini,
Cinita percaya teman-teman akan semakin gampang menemukan atau mencapai tujuan hidupnya teman-teman. 5-10 tahun ke depan teman-teman akan lebih mudah menata hidupnya teman-teman dan mencapai visi yang Tuhan mau dalam hidupnya teman-teman. Hal apa lagi yang bisa membantu kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita? Yang kedua, belajar dan bekerja sebaik mungkin. Teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, mari usahakan yang terbaik dalam studi online kita. Kita nggak bisa mengulang waktu teman-teman. Kita nggak bisa suatu hari nanti seandainya kita nggak maksimal dalam belajar dan sebagainya. Oh seandainya ya dulu aku sekolah, aku online, aku sungguh-sungguh. Kita nggak bisa lagi mengulang waktu kita. Karena itu hari ini teman-teman bisa mulai menata hidupnya teman-teman. Aku mau belajar sungguh-sungguh. Meskipun sekolah online, meskipun belajar dari rumah, aku mau belajar sebaik mungkin. Karena aku tahu suatu hari nanti, semua yang aku lakukan hari ini akan berguna untuk masa depanku. Dan yang ketiga teman-teman, ada budaya yang sangat baik untuk membangun atau membantu kita sampai kepada tujuan kita. Yang ketiga adalah membantu orang tua kita semaksimal mungkin. Kerjakan pekerjaan rumah tangga yang sepertinya sederhana. Cinita sudah menikah dan hari ini Cinita merenungkan semua yang dinasehatkan oleh mamanya Cinita dan semua yang diajarkan itu ternyata semuanya berguna. Entah itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, entah itu nilai yang diajarkan untuk Cinita berwirausaha, ternyata itu berguna untuk hidupnya Cinita hari ini teman-teman. Contoh yang sangat sederhana, mamanya Cinita dulu buka rumah makan. Cinita masih SMP, lalu mamanya Cinita memberikan modal, dia bilang seperti ini, Nita kamu jualan kerupuk ya, dikasih kerupuk mentah sama minyak. Cinita disuruh jualan kerupuk teman-teman. Cinita diminta supaya Cinita berjualan kerupuk mulai berusaha mendapatkan uang dari penjualan kerupuk itu Cinita kelola sendiri. Lalu besoknya beberapa hari kemudian Cinita juga jualan lumpia pisang coklat. Dulu Cinita belum ngerti, loh mama kan sudah buka rumah makan, kenapa aku harus jualan kerupuk? Tapi ternyata hari ini Cinita tahu semua yang diajarkan mamanya Cinita itu sangat-sangat berguna untuk Cinita. Mari teman-teman, kalau teman-teman punya orang tua yang pintar masak, pintar berbisnis, atau semua nilai hidup orang tua kita itu pasti bermanfaat untuk masa depan kita. Cinita akan tutup dengan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 versi mudah dibaca. Saudara-saudara, aku tahu bahwa aku belum mencapai tujuan itu, tetapi ada satu yang kulakukan. Aku melupakan yang telah lewat. Aku berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ada di depanku. Berusahalah sebaik mungkin. Jadi pribadi berusahalah sebaik mungkin menata hidup kita. Menjadi seorang anak berusahalah sebaik mungkin menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang murid atau mahasiswa berusahalah sebaik mungkin. Karena semua yang kita lakukan itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara lewat pesan yang sangat sederhana ini. Hamba berdoa Tuhan, Nita berdoa apa yang Nita sampaikan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan teman-teman Yutin yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau beracara atas setiap kami. Engkau yang punya tujuan yang mulia atas kehidupan kami Tuhan. Dan pimpin kami untuk kami bisa mencapai tujuan itu. Tolong kami Tuhan beracara atas setiap pribadi demi pribadi yang ada di teman-teman Yutin yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, kami percaya 5-10 tahun lagi kami akan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana hidup teman-teman Yutin semakin hari semakin dipertajam, semakin hari semakin sampai kepada tujuan yang mulia yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menyingkirkan semua distraction, semua kebiasaan buruk
yang ada dalam diri kami. Kami melupakan apa yang telah lewat dan kami berusaha sekuat tenaga agar kami bisa mencapai pada tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi. Gimana ibadah Yutingnya nih? Wah, tadi kita turun ke bawah ikut ibadah. Yoi. Tapi kelihatan ya. Iya. Ya. Apa sih? Iya sih. Oke, ya yang pasti kami berdua buat teman-teman terberkati. Yoi. Saya juga teman-teman terberkati dengan Berkati banget lah. Firmannya Cinita juga Yoi. teman-teman harus ingat ya, kita harus punya tujuan dalam hidup kita biar bisa jadi Bisa, berkat gitu iya, lah ya. Kalau benar. misalnya hidup kita nggak ada tujuannya, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Benar nih. Oke. Dan nantikan ya teman-teman ya ibadah Yutin di bulan depan. Yeay, jangan lewatkan ibadah selanjutnya. Kalau Yoi. teman-teman pengen tahu pastinya kapan, jangan lupa subscribe channelnya Iya. Yutin ya. Klik subscribe. Swipe up, Iya. swipe up. Apanya? Gak ada sih Ya, ya. bisa ya. Oke. gitu Dan kan. jangan lupa follow Follow Instagramnya Instagram Yutin ya. Di @yutinofc Iya. biar gak ketinggalan infonya. Iya, yang update-update. Siapa tahu nanti di ibadahnya nggak bulan depan gitu tiba-tiba. Iya, tiba-tiba bulan kemarin. bangun. Oke. Oke. Skip ya teman-teman Iya. ya. Lanjut. Lalu terus update dengan home leader ya. Tetap Iya, kabar-kabar tetap nih. kabar-kabar sama leader. Kalau Heeh. teman-teman mau ketemuan lewat WhatsApp, lewat Yoi. Zoom, lewat Google Meet biar kayak kuliah. Yoi. Apa gimana gitu pokoknya bisa tetap berhubungan sama home leader, jangan tinggalkan gemanya, baca Alkitab terus, oke. Gema, Walaupun baik. udah selesai, ya walaupun udah selesai ya, tapi masih bisa dilanjutin lagi, ada chapter berikutnya. Oke. Oke, apa Lalu Oh iya, apa nih? buat teman-teman yang mau kasih persembahan, Oh ya. teman-teman bisa kirim ke rekening Di bawah yang ini. ada di bawah ini. Nanti Di bawah diedit ini, ya. Iya, di bawah ini. Di bawah ini. Oke. Kalau nggak ada ya paling di atas, kalau nggak Di di samping. samping. Ya pokoknya nanti terserah mau ditaruh di mana ya. Iya. Oke, gitu persembahan. Jadi ya Ya, persembahan. gitu. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di Ibadah Yuti selanjutnya. Bye bye, see you. God bless Dadah, you. God bless you, happy Sunday. Tetap sehat ya, stay safe. Ya, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer. Dadah.